Singa dari Shewa, kisah Raja Menelik II dari Ethiopia. Di lembah tinggi pegunungan Shewa yang diselimuti kabut dan ladang hijau yang luas, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan menulis sejarah dalam tinta emas darah dan kemerdekaan. Sahle Maryam, demikian nama yang diberikan padanya, lahir pada awal bulan Agustus tahun 1829 dari rahim perempuan bangsawan dan dari darah ayah seorang pangeran. Masa kecil Sahle Maryam bukanlah kisah lembut yang diiringi lagu Nina Bobo dan Ciuman Ibu. Ia tumbuh di tengah badai politik dan pengkhianatan di negeri yang kala itu terpecah-pecah dalam kerajaan-kerajaan lokal. Saat ia baru menginjak usia 11, ia dijadikan tawanan politik oleh Kaisar Theodros II. Bertahun-tahun, ia hidup sebagai tahanan kerajaan, menyaksikan intrik dan kekejaman dari dalam dinding istana. Tapi dari sanalah dia belajar tentang kekuasaan, tentang kelemahan, dan tentang bagaimana kekuatan sejati bukan hanya diukur dari pedang, tapi dari kesabaran dan kecerdikan. Di usia muda, setelah berhasil kabur dari penahanan, ia kembali ke Shewa, negeri leluhurnya, dan perlahan membangun kekuatan. Dalam waktu yang tak lama, ia menjadi Raja Shewa, dan mulai memperluas pengaruhnya. Ia menaklukkan wilayah demi wilayah, namun bukan dengan kebrutalan semata, melainkan dengan diplomasi dan kemampuan mengikat sumpah setia para bangsawan. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya pada tahun 1889, saat Kaisar Yohanes IV wafat dalam pertempuran melawan Mahdi dari Sudan, Menelik memproklamirkan dirinya sebagai Nebuchadnezzar, raja dari segala raja Kaisar Ethiopia. Ia duduk di tahta kaisar di Gunung Entoto dengan mahkota emas dan jubah ungu raja-raja kuno. Namun langit Ethiopia tak pernah benar-benar tenang. Bangsa asing mulai berdatangan dengan niat terselubung, terutama dari utara, Italia. Dalam perjanjian Wuchale, yang ditandatangani pada tahun 1890, Italia menipu sang kaisar. Dengan perbedaan isi perjanjian dalam bahasa Amharik dan Italia, di versi Italia, Ethiopia disebut sebagai protektorat Italia, padahal Menelik tak pernah menyetujuinya. Ketika ia menyadari tipu daya itu, darah dalam dirinya mendidih. Maka dimulailah ketegangan, yang akhirnya meletus menjadi perang. Kaisar Menelik berseru kepada seluruh bangsa Ethiopia, memanggil para raja lokal, para petani, para pendeta, dan bahkan para wanita untuk bersatu di bawah panji merah, hijau, kuning. Dan datanglah mereka, laksana gelombang air bah. Pada bulan Maret tahun 1896, dua pasukan besar bertemu di lembah yang berbatu dan keras. A2, Italia dengan pasukan modern dan perlengkapan barat, dan Ethiopia dengan busur, tombak, dan senjata tua tapi dengan semangat yang menyala-nyala. Perang berlangsung sengit namun takdir berada di pihak tanah ibu. Dengan strategi militer cemerlang, pasukan Menelik berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Italia. Ribuan tentara Italia gugur atau ditawan. Dunia terperangah. Untuk pertama kalinya dalam zaman kolonial, sebuah bangsa Afrika mengalahkan kekuatan Eropa dalam perang terbuka. Kemenangan Adwa bukan hanya milik Ethiopia, tapi milik seluruh Afrika. Raja Menelik menjadi simbol kebangkitan, simbol harga diri yang tak bisa dibeli, dan lambang bahwa kulit gelap tak berarti tunduk. Tapi hidup sang kaisar tak berhenti di Adwa. Ia membangun Ethiopia. Ia memperluas ibu kota ke arah selatan, membangun kota baru yang kelak menjadi Addis Ababa. Ia memodernisasi sistem pemerintahan, memperkenalkan jalan raya, sistem pos, telegraf, bahkan membangun rel kereta api yang menghubungkan negeri pegunungan itu dengan Laut Merah. Ia mengirim duta-duta ke Eropa, menjalin hubungan diplomatik, dan membuka negeri yang dulu tertutup pada dunia luar, namun tetap menjaga harga diri dan kedaulatan bangsanya. Ia juga mendukung modernisasi kedokteran, pendidikan, dan memerangi perbudakan dalam bentuknya yang lama. Namun seperti segala hal di dunia, sang singa tua pun menua. Rambutnya memutih, langkahnya melemah, dan penyakit mulai merambat ke tubuhnya yang dulu perkasa. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia menderita stroke, dan kekuasaan perlahan-lahan beralih ke tangan permaisuri dan penasihat-penasihatnya. Akhirnya pada bulan Desember tahun 1913, di tengah sejuknya udara dataran tinggi dan doa-doa para biarawan, Kaisar Menelik II menghembuskan napas terakhirnya. Negeri itu menangis. Dari desa kecil hingga istana megah, dari pendeta hingga anak-anak, semua tahu bahwa mereka kehilangan seorang raja, bukan sekadar penguasa, tapi seorang bapak bangsa. Ia dimakamkan di gereja Baita Maryam, tempat yang penuh damai. Namun namanya tidak pernah mati. Menelik II tetap hidup dalam setiap anak Ethiopia yang berdiri tegak, dalam setiap bendera yang berkibar dengan bangga, dan dalam setiap suara yang berkata bahwa kemerdekaan adalah hak yang tak bisa dicuri. Bab 2, warisan darah dan cahaya yang tak padam. Meski tubuhnya telah ditelan tanah suci, semangat Menelik II menolak untuk dilenyapkan oleh waktu.
Di istana Addis Ababa yang ia dirikan dengan tangan dan visi sendiri, gema langkahnya masih terasa, membisikkan kebesaran pada generasi yang akan datang. Setelah wafatnya, kekuasaan tidak serta-merta beralih dengan mulus. Ia tidak memiliki anak laki-laki kandung yang diakui sebagai pewaris langsung, namun dari darah dan pernikahan lahirlah penerus-penerus yang tak kalah penting. Permaisuri utamanya Kaisarineta itu betul adalah perempuan kuat dan cerdas yang selama bertahun-tahun mendampingi sang kaisar, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai penasihat militer dan politik. Taitu, wanita berdarah bangsawan dari Gondar, dikenal karena tekadnya yang sekeras karang. Dalam Perang Adwa, ia bukan hanya menghimpun pasukan perempuan dan memimpin logistik, tapi juga duduk dalam dewan perang, mempengaruhi strategi yang dijalankan Menelik. Ia adalah ratu yang tidak diam di belakang tirai, tetapi berdiri di medan tempur dengan kepala tegak dan mata menyala. Setelah kemunduran kesehatan, Menelik akibat stroke pada tahun 1910, Kaisarineta itu menjadi tokoh sentral di istana, meski kemudian disingkirkan secara politik oleh bangsawan-bangsawan muda yang haus kekuasaan. Di antara mereka yang muncul adalah seorang pemuda penuh visi dan keturunan, Bangsawan Rastafari Makanan, keponakan Menelik dari jalur darah bangsawan Shewa. Dialah yang kelak akan menjadi Kaisar Haile Selassie, pemimpin Ethiopia yang paling dikenal dunia internasional di abad ke-20. Meski tidak secara langsung menurunkan Haile Selassie, Menelik Tugui meletakkan pondasi yang memungkinkan kemunculan sosok sebesar itu. Dialah yang menanam benih pendidikan, diplomasi, militer, dan struktur negara modern. Bahkan sistem birokrasi dan pembagian administratif yang dibentuk Menelik masih digunakan secara adaptif di Ethiopia hingga abad berikutnya. Bab Turi, sang pencipta negara modern. Tak banyak yang menyangka bahwa seorang raja pegunungan yang tumbuh dalam tawanan bisa menjadi arsitek Ethiopia modern. Di bawah kepemimpinannya, jalan-jalan baru dibangun, menghubungkan provinsi-provinsi yang dahulu terisolasi. Ia memerintahkan pembangunan rel kereta api Addis Ababa Djibouti yang membuka akses strategis dari negeri tak berpantai itu ke lautan. Ia mengimpor teknologi komunikasi dari Eropa, telegraf, telepon, dan bahkan percetakan. Dalam pendidikan, Menelik mendirikan sekolah-sekolah yang terbuka, tidak hanya untuk bangsawan, tapi juga bagi rakyat umum. Ia mendatangkan guru-guru dari luar negeri, terutama dari Prancis dan Rusia, dan mengirim pemuda Ethiopia untuk belajar ke luar negeri. Meskipun ia mencintai adat dan tradisi, ia tidak buta terhadap perubahan dunia. Ia tahu bahwa jika Ethiopia ingin bertahan, maka ia harus berubah tanpa kehilangan jiwanya. Ia juga memulai pemberantasan perbudakan, suatu langkah radikal di zamannya. Di banyak wilayah, perbudakan masih dianggap sebagai hak istimewa bangsawan. Tapi Menelik perlahan menghapus sistem ini, memberikan alternatif melalui kerja upahan dan sistem pertanahan baru yang lebih manusiawi. Di bidang hukum, ia memperkenalkan sistem pengadilan dengan unsur tertulis, mencampurkan tradisi gereja, ortodoks dengan prinsip hukum, Eropa. Ia sadar bahwa kekuasaan tidak bisa hanya berdasarkan garis darah, tapi harus berdiri di atas hukum, bab real, legenda dan keyakinan. Menelik Tugui tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tapi juga dalam legenda. Dalam banyak kisah rakyat, ia digambarkan sebagai raja bijak yang mampu berbicara dengan singa, atau penguasa yang doanya mampu menahan hujan dan membelah awan. Ia dianggap sebagai titisan dari garis keturunan suci, Raja Salomo dan Ratu Sheba, sebuah warisan rohani yang dijunjung tinggi oleh Gereja Ortodoks Ethiopia. Beberapa bahkan percaya bahwa dialah Menelik I yang kembali, sang anak Raja Salomo yang legendaris, lahir kembali untuk menyelamatkan tanah airnya. Kaum Rastafari, sebuah gerakan keagamaan dan sosial yang muncul di Jamaika pada awal abad ke-20, menganggap Menelik sebagai bagian penting dari silsilah ilahi, pendahulu dari Mesias mereka, Haile Selassie. Dalam kepercayaan mereka, kemenangan Menelik di Adwa adalah bukti bahwa Ethiopia adalah Zion sejati, negeri Tuhan di dunia fana. Bab V, akhir yang bukan penutup. Kini, lebih dari 100 tahun sejak sang raja kembali ke tanah, istananya masih berdiri, jubah-jubah kebesarannya masih disimpan, dan namanya masih disebut dalam nyanyian gereja maupun puisi pejuang. Bagi Ethiopia, Menelik II adalah tulang punggung bangsa. Tanpanya negeri itu mungkin telah menjadi koloni. Dunia mengenang Gandhi karena damainya, Churchill karena pidatonya, Lincoln karena persatuannya, tetapi Afrika mengangkat Menelik karena keberanian yang membuat sejarah berubah arah. Ia adalah raja yang melawan dunia dan menang, seorang tahanan yang menjadi kaisar, seorang gembala yang menjadi pembangun bangsa, seorang manusia yang namanya hidup abadi di hati rakyatnya. Aku tidak melawan Italia karena aku dah benci mereka, tapi karena aku mencintai bangsaku. Tidak ada kasih,
yang lebih tinggi daripada melindungi dan anak-anakmu dari perbudakan. Ethiopia bukanlah daratan mati yang menunggu untuk ditaklukkan. Ia adalah ibu tua yang telah melihat raja-raja bangkit dan runtuh. Siapapun yang mencoba menaklukkannya akan belajar bahwa tanah ini tidak menerima perbudakan. Kemenangan sejati bukan saat musuh tunduk, tetapi ketika anak-anak negeri ini dapat berdiri tanpa takut, belajar tanpa dipaksa, dan mencintai tanpa dijajah. Ketika mereka datang dengan senjata baja dan bendera putih, mereka pikir, kita buta karena tidak membaca aksara mereka. Tapi kami membaca langit, tanah, dan hati manusia, dan itu cukup untuk mengetahui siapa sahabat dan siapa penipu. Selama gunung-gunung ini berdiri dan sungai-sungai mengalir di lembah, tidak akan ada bangsa asing yang bisa mencabut akar kebebasan dari tanah Ethiopia. Kita bukan bangsa yang dijajah. Kita adalah penjaga perjanjian purba antara rakyat dan langit. Adwa adalah bukti bahwa Tuhan tidak tidur, dan bahwa kemerdekaan bukan pemberian bangsa lain, tetapi hak yang harus diperjuangkan oleh darah dan iman.